Berdoa dicukupkan. Ini aku mau review materi sebentar, terus nanti bahas itu ya, tugas. Udah share screen kan? Udah. Nah, untuk pertemuan 12 itu kita membahas tentang statistika inferensial untuk 2 sampel. Nah, jadi sebenarnya kalau dibuat peta konsep, ini tuh kita bahas yang pertama tentang inferensi tentang 2 proporsi, yang pertama. Nah, yang kedua, kita membahas tentang inferensi 2 rata-rata. Nah, inferensi 2 rata-rata ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, independent sample, ketika standar deviasi populasinya tidak diketahui. Yang kedua, itu ya, independent sample ketika standar deviasi populasinya diketahui. Nah, yang terakhir itu independent sample dengan asumsi standar deviasinya itu sama dengan standar deviasi yang pertama itu sama dengan standar deviasi yang kedua. Kemudian ada dependent sample. Gitu sih. Jadi ada 2 proporsi sama rata-rata. Nah, pertama proporsi atau probabilitas ya. Untuk syarat-syaratnya kan kayak pertemuan 9 dan 10. Yang jelas dia harus independen dan rata-ratanya itu harus besar atau lebih dari 5. NP-nya lebih dari 5, NG-nya lebih dari 5. Nah, untuk proporsi sendiri, kan ada P topi, ada P bar, sama ada P aja. Jadi, dibagi lagi menjadi 3. P topi itu sampel proporsi biasa. Jadi, P topi sama dengan X per N. X itu apa? X itu jumlah sampel yang berhasil atau sukses. N-nya itu jumlah sampel. Sedangkan Q topi berarti 1 dikurangi P topi. Nah, kemudian ada tambahan yang baru namanya pooled sample proportion. Nah, sebenarnya ini tuh cuma gabungan gitu loh. Jadi P bar itu gabungan dari sample proportion, yaitu apa rumusnya? P bar sama dengan X1 ditambah X2, kita bagi dengan N1 ditambah N2. Nanti kibarnya rumusnya sama, 1 dikurangi P. Nah, kemudian kita masuk ke langkah-langkah. Gimana sih cara mencari statistika inferensial untuk 2 proporsi? Pertama kan kita merumuskan hipotesisnya kan, nentuin H0 sama H1, di mana H0-nya itu pasti sama dengan, H1-nya itu yang tidak sama dengan, kurang dari, dan lebih dari. Kemudian kita melakukan uji statistik. Nah, uji statistik ini kan berarti kita menghitungkan Z hitungnya itu berapa gitu. Di sini sebenarnya tuh pertemuan 12 banyak gimana ya? Ini pertemuan 9, 10, 11, 12 tuh kayak hampir sama gitu kan. Cuma beda di temanya aja. Paling bingungnya tuh kita untuk memahami soal gitu. Nah, Z hitungnya itu
P topi 1 dikurangi P topi 2, kita kurangi dengan P1 kurangi P2. Nah, karena ini nggak ada topi, nggak ada barnya, ini disebut dengan population proportion. Nah, di sini asumsinya kan H0. H0 itu apa? P1 sama dengan P2. Maka P1 kurangi P2 itu sama dengan 0. Jadi, Z hitung itu sebenarnya sama dengan P topi 1 dikurangi P topi 2 dibagi akar P bar Q bar dibagi N1 ditambah P bar Q bar dibagi N2. Tuh. Terus ada 3 cara nih. Kita bisa pakai critical value tuh kita bandingin Z hitung sama Z kritis. P-value berarti kita menghitung probabilitas dan membandingkannya dengan alfa. Dan yang terakhir kita pakai confidence interval. Nah, untuk P-value itu tuh berarti kita ngitung dulu nih Z hitungnya berapa. Terus kan dari situ kita tahu nih critical region-nya di mana. Terus kita nyari berapa sih probabilitas atau probabilitas dari critical region itu. Terus dibandingkan nih sama alfa. Kalau misalnya p-value-nya lebih kecil sama dengan, maka reject H0. Jika p-value-nya lebih besar dari alfa, maka fail to reject H0. Tapi lebih baik sih pakai yang critical value membandingkan Z hitung dengan Z kritis. Yang terakhir confidence interval. Nah, pernah disinggung sama Umi kan, kalau confidence interval itu bisa salah, bisa benar. Karena apa? Karena dia rentang gini. Rumusnya P topi 1 dikurangi P topi 2 dikurangi margin of error. Kayak gini. Terus E-nya Z alfa bagi 2 akar P topi 1 Q topi 1 dibagi N1 ditambah P topi 1 P topi 2 Q topi 2 dibagi N2. Itu untuk confidence interval. Nanti kalau misalnya hasil dari confidence interval itu tidak ada nolnya, maka reject H0. Ya nggak siapa aku balik ya. Kalau nggak ada 0, reject H0. Nanti kalau ada di rentang ini tuh ada hasil nolnya, maka kita akan fail to reject H0. Nah, masuk ke contoh. Jadi di sini tuh ada data di mana data ini tuh sampel penumpang yang terlibat kecelakaan mobil. Nah, jadi di sini ada penumpang yang menggunakan airbag dan ada penumpang yang tidak menggunakan airbag. Kita menggunakan significance level 5% untuk menguji klaim bahwa tingkat kematian penumpang yang menggunakan airbag lebih kecil dibandingkan tidak menggunakan airbag. Nah, sebenarnya klaim ini tuh menjadi kunci. Jadi kalau kita udah salah memahami klaim, maka selanjutnya jawaban kita akan salah juga. Gini nih, tingkat kematian yang menggunakan airbag lebih kecil dibandingkan tidak menggunakan airbag. Jadi klaimnya kalau dibentuk dalam rumusan hipotesis kan gini, P1 itu lebih kecil dari P2. Nah, dia tidak mengandung sama dengan, maka masuk H1. Jadi kalau klaim itu tidak mengandung sama dengan, maka dia masuk ke H1, tapi kalau klaim itu ada sama dengannya, dia masuk ke H0. Karena kurang dari, maka dia left tail, one tail ya. Nah, di sini ada jumlah kematian, ada jumlah kecelakaan. Jumlah kematian yang menggunakan airbag itu 41, sedangkan jumlah kecelakaan yang menggunakan airbag itu 11.541. Di sini jumlah kematian yang tidak menggunakan airbag
52 dan jumlah kecelakaan atau totalnya ya itu 9.853. Nah, tadi kan kalau proporsi ada 3P ya, ada 3 jenis P. Berarti kita menghitung dulu nih full sample proporsinya atau P bar. P bar tadi kan gabungan. Berarti X1 ditambah X2 dibagi N1 ditambah N2. 41 tambah 52 dibagi 11.541 ditambah 9853. Ketemu hasilnya sekian, 0,004. Terus kita ngitung nih, kibarnya berapa? 1 dikurangi P bar, ketemu 0,995. Baru deh dari situ kita bisa menghitung Z hitungnya berapa. Z hitung kan melibatkan P topi dan P bar. P topinya berapa? P topi kan langsung X dibagi N. Berarti P topi dikurangi, ini kurang 1 ya. P topi 1 dikurangi P topi 2 dibagi akar ini. Ingat, untuk populasi proporsi itu P1 kurang P2 sama dengan 0, berarti nggak usah dianggap. Dan nih kita hitung, ini P bar-nya dari sini ya, perhitungan ini 0,04 dimasukin ke sini. Nah, ketemu Z hitungnya itu min 1,91. Ya deh, kita buat daerah keputusan. Lihat, ingat tadi left tail karena kurang dari sini. Tadi kita ketemu nih Z hitungnya berapa? Z hitungnya min 1,91. Tulis di sini, min 1,91. Nah, berapa probabilitasnya? Probabilitasnya kan kita bisa ngitung dari Excel nih. Pakai rumus Z norm dot dis. Z-nya berapa? Z-nya min 1,91. Bisa gini nggak sih? Tidak bisa. 0, 0. Oh, nggak bisa ya? Nom dot S. Nah, ketemu 0,028067. Jadi probabilitas ini, peluang probabilitas dari critical region-nya ketemu 0,0281. Terus kita bandingin nih dengan alpha. Tadi significance levelnya 5% kan, berarti 0,05. Ternyata lebih kecil, maka keputusan kita adalah reject H0. Nah, kesimpulan ini juga itu juga beda-beda gitu loh. Maksudnya, kapan sih kita pakai mendukung klaim, kapan kita pakai menolak klaim. Kalau aku itu ya, kalau logikanya kurang tahu, tapi aku pakai hafalan gitu. Jadi kan klaimnya ini kita pakai H1 ya. Klaimnya tuh H1. Kalau H1 itu nanti kesimpulannya mendukung klaim. Berarti kalau reject H0 terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim. Kalau misalnya fail to reject, tidak terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim. Beda halnya kalau ketika klaimnya itu H0. Nanti kalau H0 itu pakai menolak gitu. Nanti coba deh di bawahnya kayaknya ada. Jadi kita reject H0, nanti kesimpulannya terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa ini ya, klaimnya disebut proporsi ketika menggunakan airbag itu lebih kecil kematiannya dibandingkan tidak menggunakan airbag. Terus gimana nih kalau kita pakai perhitungan critical value? Udah, berarti kita menghitung Z hitungnya tadi udah ya, ketemu min 1,91. Terus Z kritisnya dicari ketemu min 1,645. Nah,
Eh, aku mau jelasin singkat yang one tail sama two tail deh. Sebenarnya cara gampang untuk bedain one tail dan two tail itu gini deh. Gampangannya kalau sebentar. Mau nyari. Bukan. Ada yang tahu itu enggak ya? Rumus ini kan nyari Z distribusi di Excel. Ada yang tahu nggak ya? Iya, kayaknya ada tapi aku lupa deh. Tuh. Nah, nanti tuh ada deh. Nanti di T distribusi. Jadi gini loh. Kalau one tail itu kan cuma satu ekor gitu ya. Kita nggak bagi luasnya atau probabilitasnya itu di kanan dan kiri. Ya kanan aja atau kanan aja. Jadi kalau alfanya 5%, berarti kan tingkat keraguan kita itu 5% gitu loh. Ya udah, berapa probabilitas keyakinan kita kalau one tail kan 95%-nya. Ya udah 0,95 probabilitasnya. Nanti tinggal dicari ini di Excel. Oh, ini ya. Distribusi 5%. Tinggal berapa nih degree of freedom-nya, misal 65 gitu ya. Itu kita probabilitasnya itu di dua arah gitu. Kalau misal 5%, terus two tail, nah itu di kanan itu 2,5%, kiri 2,5%. Kalau maunya luas, itu kan di ini kalau kayak gitu. Kalau kita luas dari kiri draft kan, berarti kayaknya masih ya. Berarti 100% kita kurangi dengan 2,5%-nya berapa? 0,975. Kalau mau nyari T distribusinya. Jadi kalau aku sih nggak pakai ngafalin yang 1 min 2 alfa nanti dibagi lagi gitu. Malah bingung aku.
dan minus 0,000218. Loh, kok aku belum buat kesimpulannya? Nah, di sini kan nggak ada nilai 0 ya. Karena nggak ada nilai 0, maka kita putuskan untuk reject H0. Untuk proporsi udah, terus kita bahas inferensial tentang dua rata-rata. Yang pertama, independent sample ketika standar deviasi populasinya tidak diketahui. Independen itu apa sih? Independen itu kan kita bahas tentang dua sampel ya. Ya udah, berarti sampel 1 dan sampel 2 itu tidak memiliki hubungan. Contohnya gimana nih? Contohnya ini sampel 1 skor dari 38 laki-laki untuk menguji penyakit ADHD. Sampel 2 skor dari 50 perempuan untuk menguji penyakit ADHD. Nah, ini kan beda, nggak ada hubungannya kan laki-laki perempuan. Alasannya karena sampel size-nya berbeda, subjeknya juga berbeda. Maka dikategorikan sebagai independent sample. Nah, syaratnya juga sama kayak biasa. Standar deviasi populasi tidak diketahui. Dan asumsinya tidak sama. Sampelnya independen dan random. Terus, karena standar deviasi populasinya tidak kita ketahui, kalau kita nggak tahu standar deviasinya, maka kita pakai T distribusi. Rumusnya apa? Rumusnya X bar 1 kurangi X bar 2 dibagi akar S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2. Ini sama-sama kan, kayak mirip gitu sama Z, cuma beda konteks saja. Nah, ini kan rata-rata populasi. Rata-rata populasi, asumsinya kan kalau H0, rata-rata 1 sama dengan rata-rata 2. Maka rata-rata 1 dikurangi rata-rata 2 sama dengan 0. X bar ini rata-rata sampel, S1 ini standar deviasi sampel, terus N-nya tuh jumlah sampel. Untuk pertama, yang standar deviasi populasi tidak diketahui, penentuan degree of freedom-nya itu kita pilih yang paling kecil. Jadi, kan rumus awalnya tuh N kurangi 1 ya untuk mencari degree of freedom. Jadi N1 kurangi 1, N2 kurangi 2, nanti kita pilih yang paling kecil. Untuk confidence intervalnya, selisih rata-rata sampel kita kurangi dengan margin of error. Bagian kanannya selisih rata-rata sampel kita tambah dengan margin of error. Margin of error gimana sih cara nyarinya? T alfa 2 akar S1 kuadrat bagi N1 tambah S2 kuadrat dibagi N2. Nah, contoh soal. Jadi, pada berita hari ini itu ada klaim bahwa rata-rata jumlah kata yang diucapkan oleh perempuan dan laki-laki itu sama. Adapun informasinya itu sebagai berikut. Laki-laki jumlah sampelnya 186, rata-ratanya 15.668, standar deviasinya 8.000 sekian. Perempuan N-nya 210, X bar-nya 16.215, standar deviasinya 7.301. Terus kita pakai significance levelnya 5%. Nah, di sini kan klaimnya apa nih? Klaimnya itu rata-rata
perempuan dan laki-laki itu mengucapkan jumlah kata yang sama dengan, berarti kan rata-rata 1 itu sama dengan rata-rata 2. Nah, karena klaimnya mengandung sama dengan, maka dia masuk ke H0. H1-nya apa? Kebalikannya. Sama dengan, kebalikannya tidak sama dengan. Berarti H1, rata-rata 1 itu tidak sama dengan rata-rata 2. Nah, kita menghitung nih, T hitungnya, uji statistik. Ini ya dari informasi ini. X bar berarti yang di sini, S1, N1 pasti udah diketahui. Jadi kita nggak perlu nyari. Ketemu deh T hitungnya itu min 0,676. Terus kita nyari degree of freedom, berarti hubungannya sama N ya. N pasti lebih kecil ini kan, 180 dibandingkan 210. Jadi kita pakai degree of freedom-nya 185. Kita nyari nih, T kritisnya berapa sih? Nah, berarti kita tadi udah belajar ini cara menghitung probabilitas. Terus ini menghitung T kritis. Rumusnya apa? Rumusnya T dot inf probabilitasnya. Probabilitasnya berapa nih? Di sini kita pakai 5% dan 2 tail. Maka probabilitasnya 0,975. Degree of freedom, pilih yang paling kecil, 185. Enggak sih? Ya. Nah, ketemu 1,972. Ini kan kanan. Kalau kirinya ya min 1,972. Tapi kalau mau dicari juga bisa. Berarti T-in probabilitasnya di bagian kiri kan. Kiri ada berapa? Kiri ada 0,025. Degree of freedom-nya 185. Nah, minus 1,972. Ketemu deh T kritisnya ini, T hitung ternyata tidak terletak di critical region. Maka keputusan kita fail to reject H0. Nah ini, kan klaimnya itu H0 kan. Jadi kesimpulannya kita pakai menolak. Karena fail to reject H0, berarti kesimpulan kita tidak ada cukup bukti untuk menolak klaim bahwa apa gitu ya klaimnya. Nah, ini fail. Terus confidence interval. Confidence interval itu pasti berhubungan sama margin of error. Jadi kita ngitung dulu margin of error-nya berapa. Tadi kita udah ngitung nih T kritisnya, T alpha bagi 2-nya itu 1,972. Nah, ini sih sebenarnya aku mau nanyain ke Paknya. Kan ini total ya. Itu T-nya tuh bisa nggak sih negatif gitu, aku bingung. Kalau negatif nanti margin of error-nya negatif. Apa margin of error tuh positif ya? Pasti positif. Temu 1,972 akar S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat bagi N2 ketemu margin of error 1595,4. Udah pakai rumus confidence interval. Nah, ternyata kirinya minus, kanannya positif. Jadi kan ada nilai 0 nih di dalam interval. Maka keputusannya fail to reject H0. Tuh, untuk independent sample ketika standar deviasi populasinya tidak diketahui. Nah, gimana nih kalau misalnya di soal standar deviasi populasinya diketahui? Kalau diketahui, rumusnya sejenis. Cuma kita pakai Z
distribusi. Nah, kayak gini nih. Tadi kan ini pakai S ya. Kita ganti pakai standar deviasi populasi. Tapi rumusnya sama kan ini. Ini nggak ada contoh. Oke, yang terakhir independent sample-nya ketika asumsinya standar deviasi populasi 1 itu sama dengan standar deviasi populasi 2. Syaratnya standar deviasi tidak diketahui tetapi diasumsikan sama, independen, random gitu ya. Terus bedanya tuh di sini. Standar deviasinya itu kita gabungkan. Jadi ada namanya pool standard deviation. Karena asumsinya sama nih. Jadi ya udah digabungkan aja. S1 sama S2-nya. Jadi SP. SP gimana? SP sama dengan N1 dikurangi 1 kali S1 kuadrat ditambah N2 kurangi 1 kali S2 kuadrat dibagi N1 kurangi 1 ditambah N2 kurangi 1. Dan ini tinggal diganti nih standar deviasi yang pool. Nah, degree of freedom-nya karena dia gabungan, berarti kita juga nggak milih salah satu. Tapi langsung digabung. N1 dikurangi 1 ditambah N2 dikurangi 1. Kalau jadi rumus sederhananya berarti DF sama dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2. Nanti confidence intervalnya biasa, jadi selisih rata-rata plus minus margin of error, di mana margin of error-nya T distribusi akar SP kuadrat per N. Gitu. Nah, tadi kita udah bahas proporsi, independent sample ketika standar deviasinya tidak diketahui, ketika standar deviasinya diketahui, sama ketika standar deviasinya itu kita anggap sama. Yang terakhir, ada yang namanya dependent sample. Dependent sample itu ciri-cirinya ada 2. Yang pertama, subjeknya sama, cuma keadaannya yang berbeda. Misal before after gitu. Atau subjeknya tuh beda, tapi memiliki inherent relationship. Contohnya apa? Contohnya untuk sampel yang pertama itu berat badan 65 mahasiswa sebelum tahun kuliah dimulai. Terus sampel 2-nya berarti berat badan 65 mahasiswa setelah tahun kuliah selesai gitu ya. Terus uji statistiknya ini kita hubungannya nanti sama selisih dari masing-masing sampel gitu. Jadi rumusnya rata-rata selisih 2 sampel dikurangi rata-rata selisih populasi dibagi standar deviasi. Sampel dibagi akar N. Ini itu ya, karena dia populasi maka asumsinya sama dengan 0. Degree of freedom-nya N kurangi 1. Confidence interval-nya D bar plus minus margin of error. Nah, masuk ke contoh soal. Di sini ada data berat 5 mahasiswa pada bulan Januari sampai Juli.
Jadi sampelnya tuh ada 2, subjeknya sama. Jadi dapat disimpulkan dia dependent sample. Gunakan significance level 5% untuk menguji klaim bahwa rata-rata perubahan berat badan sama dengan 0 kg. Di sini diketahui Januari berat badannya A, B, C, D, E sekian. Untuk Juli berat badannya A, B, C, D, E sekian. Terus kita ngitung nih, selisihnya berapa? Selisihnya kan, kalau di logika ya, asalnya Januari A ini punya berat badan 67. Terus pada Juli turun 66, maka kan difference-nya -1 kayak gitu. Terus sudah selisihnya semua dicari. Yang pertama, kita nyari dulu, merumuskan hipotesisnya. Klaimnya apa? Klaimnya rata-ratanya sama dengan 0. Berarti H1-nya itu pasti tidak sama dengan gitu ya. Berarti H0 rata-rata sama dengan 0, H1 rata-rata tidak sama dengan 0. Terus dari selisih ini, kita nyari berapa rata-ratanya, berapa standar deviasinya. Nah, kalau mau nyari di Excel, gampangannya tuh ini, berapa rata-ratanya. -1, -1, 4, -2, 1. Terus kan kita nyari rata-rata ya. Rata-ratanya itu jumlah bagi 5. Terus nyari standar deviasi. Di standar ST dev dot S sampel, terus kita masukkan. Nah, ketemu 2 kok beda. Oh, ini aku keikutan F6. Nah, ketemu 2,38. Kalau dibuletin ketemu 2,4. Jadi nambah rumus baru di Excel. Udah, sekarang menghitung T hitungnya. T hitungnya kan kurangi ya, dibagi standar deviasi dibagi akar N. Berarti 0,2 dibagi 2,4 dibagi akar 5, ketemu 0,186. Terus kita nyari nih, berapa sih T kritisnya? Degree of freedom-nya 4, total. Ternyata ketemu T kritisnya plus minus 2,776. Kita buat daerah keputusannya. Oh, ternyata T hitungnya tidak terletak di critical region. Maka keputusannya fail to reject H0. Nah, karena klaimnya itu adalah H0 ya, ini kan sama dengan 0. Maka kesimpulannya menolak. Tidak ada cukup bukti untuk menolak klaim bahwa rata-rata perubahan berat badan sama dengan 0. Sekarang coba ke... Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau enggak, bentar deh. Itu ya, aku cari link soalnya dulu.
Kalau gini tulisannya kekecilan nggak ya? Kebaca kok, Mas. Ya, oke. Tapi itu ya sebelumnya aku minta maaf karena itu jawabanku gitu loh. Jadi aku nggak yakin juga kalau ini benar. Nanti tolong dikoreksi juga ya. Coba. Soal 1. Tentukan apakah sampel berikut adalah independent atau dependent sampel. A. Keakuratan respon verbal diuji dalam percobaan, di mana individu melaporkan tinggi badannya dan kemudian diukur. Data terdiri dari tinggi badan yang dilaporkan dan tinggi badan yang diukur oleh setiap individu. Jadi untuk A ya, untuk A itu ada sampel 1 tuh tinggi badan yang dilaporkan individu. Sampel 2-nya tinggi badan yang diukur untuk setiap individu. Nah, berarti di sini tuh subjeknya sama, cuma bedanya yang satu dilaporkan, satunya diukur. Karena subjeknya sama, maka kita bisa menyimpulkan bahwa A itu termasuk match pairs. Yang B, efek kafein sebagai bahan yang terkandung dalam minuman diuji dengan sampel soda biasa dan sampel lain dengan soda tanpa kafein. Jadi sampel 1 itu kita pakai soda biasa ya. Sampel 2-nya kita pakai sampel lain dengan soda tanpa kafein. Nah, di sini kan dia sampelnya tuh terdiri atas populasi yang berbeda. Karena berbeda, kita bisa menyimpulkan itu independent sampel. Untuk yang C, efektivitas obat sakit kepala herbal diuji dengan mengukur jumlah waktu penyembuhan sakit kepala untuk pasien dengan menggunakan obat sakit kepala herbal dan kelompok pasien lainnya menggunakan obat placebo. Jadi sampel 1-nya waktu penyembuhan menggunakan obat sakit kepala herbal. Sampel 2-nya waktu penyembuhan menggunakan obat placebo. Karena dia dari populasi yang berbeda, maka dikategorikan sebagai independent sampel. Ya. Untuk nanti kalau ada yang bingung langsung tanya aja ya. Untuk soal 2A. Di sini kita menggunakan tingkat signifikansi 0,05 untuk menguji klaim bahwa proporsi pengemudi kulit hitam yang dihentikan polisi itu lebih besar daripada proporsi pengemudi kulit putih yang diberhentikan oleh polisi. Serta temukan estimasi interval kepercayaan 90% dari perbedaan antara dua proporsi populasi. Oke. Jadi klaimnya apa nih?
klaimnya itu proporsi pengemudi kulit hitam yang dihentikan polisi itu lebih besar daripada pengemudi kulit putih, di mana alfanya 5%. Terus di sini pengemudi yang dihentikan jumlah pengemudi hitam putih 200 147 1400. Oke, kita hitung dulu, kita tentukan dulu H0 sama H1-nya. Sini klaimnya kan proporsi P1 lebih besar dari P2, maka dia masuk ke H1. Jadi H1-nya P1 itu lebih besar dari P2. Jadi H0-nya P1. Sebenarnya kalau bisa juga gini, P1 itu lebih kecil sama dengan P2 gitu. Cuma kan kalau di triola itu H0-nya selalu sama dengan ya. Jadi P1 sama dengan P2. Udah. Kalau proporsi tadi tak contek catatan dulu. Nah, sini kan kita harus hitung dulu nih full sample proportion-nya. Berarti kita nyari P bar dan Q bar-nya. Kemana dia? Nih. Jadi P bar itu sama dengan berapa? Sama dengan X1. Ini X ya, ini X, ini N. X1-nya 24. Kita tambah X2-nya 147 dibagi N1-nya 200, N2-nya 1400. Temu 0,106. Jadi Q bar sama dengan 1 minus P bar. Ketemu 0,893125. Udah ketemu P bar, udah ketemu Q bar. Kita nyari Z. Hitung. Z hitung rumusnya. Iya, Z hitung, ketika mencari Z hitung, kita pakai rumus P topi. P topi tadi kan X dibagi N ya. Berarti kalau P topi 1 sama dengan ini. 24 kita bagi 200. Dikurangi P topi 2 berarti 147 dibagi 1400. Nah, kita bagi akar, berarti SQRT. Akar berapa? P bar Q bar dibagi N. Berarti S akar dari P bar
Tak kali kiber dibagi N1. N1-nya berapa? N1 200. Ditambah P bar dikali Q bar dibagi N2. Nah, gini. Ketemu Z hitungnya itu 0,642268. Nah, sekarang kita gambar daerah keputusannya. Ya. Nggak bisa sih. Dah. Tadi apa ya? Lebih besar dari Kayak gini ya, lebih besar dari terus Z hitungnya itu 0,642268, terus Z kritisnya itu karena dia 5% one tail, maka 1,645. Gini. Nanti di sini 1,645. Terus tadi Z hitung kita itu 0,642. Nah, ternyata kok nggak ada sih? Iya. Dia tidak terletak, Z hitung tidak terletak di critical region. Maka keputusan yang kita ambil fail to reject H0. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya tidak ada cukup bukti untuk mendukung klaim
bahwa klaimnya tadi ya. Nah, sekarang 2B kita lompatin dulu. Soal yang 3A. Statistik sampel di bawah ini adalah jarak tempuh yang dicapai dua jenis sepeda motor, Honda dan Yazuki. Gunakan tingkat signifikansi 0,05 untuk menguji klaim bahwa jarak tersebut berasal dari populasi dengan rata-rata yang berbeda. Jadi klaimnya itu apa sih? Klaimnya itu jarak tempuh dua motor itu memiliki rata-rata yang berbeda. Nih, alfanya berapa? Alfanya 5%. Terus di sini diketahui N, X bar, sama S. Nah, karena kita tahunya itu standar deviasi sampel kan ini, kita nggak tahu nih standar deviasi populasinya berapa. Maka kita nanti pakai T distribusi. Ini untuk Honda, ini untuk Yazuki. 10, 418,5, 45,5, 73, 403,7, 30,6. Oke, kita lihat catatan lagi. Ketika standar deviasinya tidak diketahui. Nih. Pertama kita nentuin H0 dulu ya. H0-nya berarti mu 1 sama dengan mu 2. H1-nya mu 1 ini karena rata-ratanya berbeda, maka tidak sama dengan gak bisa. Ginilah. Tidak sama dengan mu 2. Kemudian kita menghitung nih T hitungnya. T hitungnya tuh rumusnya. T hitungnya selisih rata-rata, berarti ini ya, Honda kita kurangi dengan Yazuki, kita bagi akar dari 45,5 pangkat 2 dibagi N 70 tambah 30,6 pangkat 2 dibagi N-nya 73. Nah, ketemu T hitungnya 2,272. Ya. Terus karena dia T, maka kita menghitung degree of freedom. Degree of freedom-nya kita pilih yang paling kecil, 70 sama 73, kecilan 70 ya, berarti 70 kurangi 1 sama dengan 69. Berarti T kritisnya sama dengan T dot in. Probability-nya berapa? Kita punya alfa 5%. Karena ini tidak sama dengan, maka 2 tail. Jadi probabilitasnya
5% kita bagi 2, 0,975. Degree of freedom-nya 69. Nah, ketemu 1,995. Udah, kita gambar di sini. Sini ya. Jadi di sini tuh 1,995. Berarti ini minus 1,995. Terus T hitungnya 2,27. Berarti sebelah sini. 2,27. Oke. Nah, ternyata dia terletak di critical region. Gini. Maka kesimpulan yang kita ambil, karena T hitung itu terletak di critical region, maka keputusannya adalah reject H0. Berarti kan kita setuju nih. Kita setuju kalau rata-rata 1 tuh tidak sama dengan rata-rata 2. Maka kesimpulannya, terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa jarak tempuh yang dicapai dua jenis sepeda motor berasal dari populasi dengan rata-rata yang berbeda. Iya. Kalau pakai p-value berarti gini. Kita ketemu T hitungnya 2,27. Tapi kalau gini tuh cuma kiri apa ya? Coba deh. Tadi rumusnya ada probabilitas sama ini. Di sini nggak ada itu nggak bisa nyari probabilitasnya kalau T hitung. Ini Z. Apa sama ya? Seingatku kata bapaknya bisa diganti T sih nanti. Bisa ya? Z-nya. Berarti ini probabilitasnya, ini p-value-nya, ini alfanya 0,5. Ternyata p-value-nya lebih besar dari alfa. Tapi kan ini kita di kanan ya, jadi 1 min ya. Ini kan T hitungnya.
Nah, berarti p-value-nya 1 minus ini. Nah, ternyata p-value-nya lebih kecil. Kalau lebih kecil, maka kesimpulan kita reject H0. Bisa ya, sama-sama reject H0. Jadi kita nyari ini pakai 2,27 dari T hitungnya. Oke. Mbak, aku mau tanya dong. Iya. Tadi yang hitung T kritis itu kan pakai rumus ya. Mm-mm. Nah, itu dia kenapa 0,975 bukan 0,025? Yang nomor berapa? Yang ini. Yang ya itu. Iya. Yang T kritisnya. Nah, ini dari gambar itu lebih mudah dijelasin. Kita kan tutel nih. Ada kanan, ada kiri. Nah, terus tingkat keraguan kita, kalau aku nyebutin tuh alfa tuh kayak tingkat ragunya kita. Tingkat keraguan kita 5%. Jadi kanannya 2,5%, kirinya 2,5%. Nah, terus kan kalau ingat ya, kalau kita nyari peluang dari tabel gitu, kita bacanya kan dari titik ke kiri gitu kan, peluangnya itu. Jadi kalau di sini 2,5%, terus di sini 2,5%, maka aku nanya, luas ini berapa? Dari sini ke sini. Luasnya berapa? Oh, 100 kurangi 97,5. 2,5. Ya, 97,5 gitu. Oke, I see. Thank you, Lai. Beda kalau misal one tail. Kalau one tail ini nggak ada ya. Berarti kan ini bukan 2,5 tapi 5%. Di sini Iya. 5%. Jadi luasnya ini berapa? 95 gitu. Jadi kita pakai 0,95. Kayak gitu sih. Oke, thank you, Lai. Oke. Bisa nggak ya? Sampai akhir. Soal 3B. Dalam yang soal 2. Aku belum bahas 2B. Belum. Aku nggak bisa soalnya. Ya, aku skip dulu ya. Nanti kita tanya pada ahlinya. Soal 3B. ABC adalah produsen peralatan golf dan telah mengembangkan bola golf baru yang telah dirancang untuk memberikan tambahan jarak tempuh. Dalam uji jarak menggunakan alat pemukul bola mekanis, sampel bola golf ABC dibandingkan dengan sampel bola golf pesaing buatan XYZ. Oh, jadi kita tuh intinya bandingin bola ABC sama XYZ. Terus dari ini tuh mana sih yang jaraknya paling jauh gitu. Informasinya kayak gini ya. Ada N, ada X bar, ada standar deviasi. Untuk ABC, N1-nya 120, X bar-nya 235, S1-nya 15. Untuk XYZ, N-nya 80, X bar-nya 218, S2-nya 20. Sekarang kita nyari berapa poin estimate perbedaan antara rata-rata kedua populasi bola. Berarti kita nyari selisih rata-rata. Selisih rata-rata untuk X bar
ABC 2, 3, 5. Untuk X bar XYZ 218. Maka selisihnya 235 kurangi 218 ketemu 17. Nomor 2, kita suruh mencari perkiraan atau pendugaan interval kepercayaan 95% dari perbedaan antara rata-rata dua populasi. Oke, yang kedua kita nyari intervalnya. Kayaknya tuh soalnya tuh di 3 gini. Soal untuk klaimnya itu kita lihat nomor 3. Jarak tempuh rata-rata bola golf ABC itu lebih besar dari jarak tempuh rata-rata bola golf XYZ. Jadi kan mu klaimnya tuh mu1 lebih besar dari mu2. Klaimnya kan tidak mengandung sama dengan ya, jadi dia masuk ke H1. H1 tuh mu1 lebih besar dari mu2. Jadi H0-nya mu1 sama dengan mu2. Karena interval kepercayaan 95%, maka alfanya 5%. Nah, kalau interval yang pertama kita cari, ini sama ya. Dia yang diketahui cuma standar deviasi sampel. Berarti sama kayak ini rumusnya. Ketika standar deviasi populasi tidak diketahui. Kok T sih? Ini tuh soalnya tuh itu deh. Maksudnya ambigu gitu, Mas. Ini nomor 2 tuh klaimnya. Asumsinya tuh kayak nomor 3 atau klaimnya tuh tidak sama dengan ya. Soalnya kalau klaimnya salah, nanti T hitungnya beda gitu. Kayak ini aku merah-merahin deh. Bingung. Nah, kalau misal aku asumsinya pakai sama kayak nomor 3 ya. Jadi klaimnya itu rata-rata 1 lebih besar dari rata-rata 2. Ya, kita hitung dulu T kritisnya. Maka probabilitasnya kalau lebih besar kita pakai 0,95 karena kita nggak usah bagi 2. 0,95 terus degree of freedom-nya kita pilih yang paling kecil antara 120 dengan 80. Berarti yang paling kecil 79. Itu kalau one tail. Ini kalau two tail kita pakai probabilitas 0,975.
gini. Jadi beda kan kalau kita salah klaimnya. Coba pakai dua-duanya ya. Kalau misal untuk lantel, kan rumus confidence interval kayak gini. Kita nyari dulu lah E-nya. E-nya itu sama dengan T 1,66 kita kali dengan akar dari S1 15 pangkat 2 dibagi N1 120 kita tambah S2 20 pangkat 2 dibagi 80. Temu margin of error-nya 4,364. Jadi confidence intervalnya ini. Tadi kita di nomor 1 kan udah nyari nih. Selisih rata-rata tuh 17 ya. Jadi 17 kurangi 4,36 mu1 kurangi mu2 17 ditambah 4,36. Jadi hasilnya nanti apa? Kurangi 12,64 antara 12,64 dan 21,36 itu apabila asumsinya kita pakai lantel. Tapi kalau pakai tutel E-nya tuh sama dengan masalah ini. Ini diganti dengan 1,99. Kok nggak bisa? Nah, kalau tutel kita ketemu margin of error-nya 5,21. Jadi confidence intervalnya 17 kurangi 5,219 17 ditambah 5,219. Terus nanti ini hasilnya 11,782. Berarti nilainya tuh di antara 11,782 sampai 22,218. Gini. Ini karena apa namanya? Karena sama-sama mengandung H0, maka keputusannya adalah fail to reject H0. Nomor 3,
Bisakah kita menyimpulkan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,01 bahwa jarak tempuh rata-rata ABC lebih besar dari jarak tempuh rata-rata XYZ? Nomor 3, kita membuat kesimpulan dengan alfa sama dengan 1%. Jadi H0-nya kan mu1 sama dengan mu2. Terus ini H1-nya, klaim kita. Klaim kita tuh mu1 lebih besar dari mu2 dengan alfanya 1%. Berarti ini one tail. Oke, kita cari hitung. Cari hitung. Informasinya di atas banget. Adalah kita buka soal. Hitungnya tuh sama dengan X bar 235 kurangi 218 X bar 2 dibagi akar S1 kuadrat berarti 15 pangkat 2 dibagi N1 120 ditambah S2 kuadratnya 20 kuadrat dibagi 80. Ya. 15 kuadrat dibagi 120 ditambah 20 kuadrat dibagi 80. Nah, ketemu T hitungnya tuh 6,483. Udah kalau kita hitung, berarti kita tinggal mencari T kritis. Ini probabilitasnya 1% one tail. Berarti nggak usah kita bagi dua kan? 0,99. Degree of freedom-nya pilih yang paling kecil. Berarti 120 sama 80, 80. Kurangi 1, 79. T kritisnya 2,374. Ya. Ya, tanpa gambar kita udah tahu nih, T hitungnya tuh jauh banget. Dan dia terletak di critical region. Karena T hitung terletak di critical region, maka reject H0. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa jarak tempuh rata-rata ABC lebih besar daripada jarak tempuh rata-rata XYZ. Selesai soal 3B. Ini soal 4 sama ya, jadi aku skip aja. Kalau sempat nanti itu deh. Kita ke soal 5A dulu. Soal 5A. Tabel di bawah ini
terdiri dari 5 suhu rendah aktual dan suhu rendah terkait yang diprediksi 5 hari sebelumnya. Jadi subjeknya sama-sama suhu, yang satunya sama-sama suhu rendah, yang satunya aktual, yang satunya yang diprediksi. Karena subjeknya sama, maka ini tuh soal dependent sample. Kalau dependent kan tadi hubungannya sama selisih kan, selisih perhitungannya. Oh, ini udah diketahui. Data terdiri dari pasangan yang cocok. Gunakan tingkat signifikansi 5% untuk menguji klaim H5A. Klaimnya ada perbedaan antara suhu rendah aktual dan suhu rendah yang diramalkan 5 hari sebelumnya. Jadi klaimnya itu ini gimana ya gambarnya? Untuk mu D gitu loh, mu. Buka deh, gini aja. Ada perbedaan suhu rendah aktual dan suhu rendah yang diprediksi. Karena ada perbedaan, berarti klaimnya itu tidak sama dengan ya. Di mana alfanya itu 5%. Terus di sini suhu rendah aktual. Ini suhu rendah diprediksi. Ini selisihnya. 1 minus 5 minus 5 2 3 9 15 22 20 16 16. Oke. Udah. Ingat kalau dependent sample kita harus nyari rata-rata dan standar deviasi dari selisih sampelnya. Rata-rata selisih sampel ini harusnya ada simbolnya ya, tapi aku di Excel tuh bingung buatnya. Kalau Word bisa. Ini jumlah kita bagi dengan 5. Ternyata ketemu rata-rata selisih sampel itu minus 13,2. Untuk standar deviasinya berarti stdev.s nah, standar deviasi selisih sampel itu ketemu 10,686. Udah nih. Udah nyari rata-rata selisih sampel, udah nyari standar deviasi selisih sampel. Ini yang bawah ya. Nah, sekarang kita menghitung T hitungnya. Rumusnya kayak gini. Dari sini, T hitungnya dapat dicari rata-rata selisih sampel, berarti ini ya, min 13,2. Kita bagi standar deviasi. Terus kita bagi lagi dengan akar N. N-nya berapa? N-nya 5. Ketemu T hitungnya minus 0,5524. Sekarang nyari T kritis. Aku belum buat itu ya.
klaimnya H0 itu mu D sama dengan 0. Mu D itu kayak gini. Guys. Ini ya. Waktu kayak gini. Mu D sama dengan 0. Untuk H1 mu D tidak sama dengan 0. Karena klaimnya bilang ada perbedaan. Menghitung T kritis, T dot in probabilitasnya karena dia tutel berarti 0,975 degree of freedom-nya berarti 1 n kurangi 1 berarti 5 kurangi 1 4. Nah, temu T kritisnya. (2,77). Ini T kritis kanan, untuk T kritis kiri 0,025 degree of freedom-nya 4. Nih. T kritisnya itu plus minus 2,77. Oke, kita gambar di sini. (2,77) kok kuning? Ini minus 2,77. Tadi T hitungnya itu minus 0,552. Nah, ternyata dia di ini tidak terletak di critical region. Hey you, gambarnya gimana? Kok serasa jauh banget? Oke, nyampai. Nah, karena T hitungnya itu tidak terletak di critical region, maka apa? Maka kita memutuskan untuk fail to reject H0. T hitung tidak terletak di critical region, maka fail to reject H0. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya tidak terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa ada perbedaan antara suhu rendah aktual dan suhu rendah yang diramalkan 5 hari sebelumnya. (5A) sudah, sekarang 5B. Ini kita soal 5B. Kita selesai sampai maghrib ya, sampai maghrib di rumahku maksudnya. Perusahaan yang berbasis di Tangerang memiliki dokumen yang harus dengan cepat didistribusikan ke kantor daerah di seluruh Indonesia. Perusahaan harus memutuskan antara dua layanan pengiriman untuk mengangkut dokumen-dokumennya. Dalam menguji waktu pengiriman, perusahaan mengirimkan, ini nggak penting sih, mengirimkan 2 dokumen ke sampel acak dari 10 kantor daerah dengan 1 dokumen.
Ini juga selisih, berarti sama-sama terkait dependent sample. Dengan alfa 5%, berarti alfanya 5%, apakah ada perbedaan yang signifikan antara waktu pengiriman rata-rata untuk kedua layanan? Jadi klaimnya itu apakah ada perbedaan antara waktu pengiriman rata-rata untuk kedua layanan. Sini ada Jayapura, Banda Aceh, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Medan, kedua 30, 19, 16, 15, 18, 14. Loh, kok atas? 30, salah. 32, 30, 19, 16, 15, 16, 14, 10, 7, 11. 25, nah, ini selisih. Oke. Nah, udah ketemu selisih. Kita nyari dulu uji rumusnya. H0-nya berarti mu D sama dengan 0. Terus H1-nya mu D, ini karena klaimnya apakah ada perbedaan, maka mu D tidak sama dengan 0. Terus kita nyari rata-rata dari selisih sampel. Kan? Jumlah dari ini semua, selisihnya kita bagi 10, ketemu 2,7. Terus nyari standar deviasi selisih sampel stdev.s, jadi ini semua ketemu 2,9078. Ya, udah ketemu rata-rata, udah ketemu standar deviasi, terus kita nyari T hitungnya. Ya, T hitungnya itu sama dengan rata-rata selisih sampel kita bagi dengan standar deviasi selisih sampel. Terus kita bagi lagi dengan akar dari N. N-nya berapa? N-nya 10. Ketemu 0,2936. Berapa T kritisnya? Ini 5% total ya. Maka probabilitasnya 0,975. Degree of freedom-nya jumlah sampel 10 kurangi 1 jadi 9. Ketemu plus minus 2,26. Ini kanan, ini kiri. Nah, udah, sekarang digambar. Ini kan 2,262. Ini minus 2,262. Terus tadi T hitungnya 0,29. Berarti di sini 0,29.
Nah, ternyata T hitungnya itu tidak terletak di critical region. Maka keputusan kita adalah fail to reject H0. Kesimpulannya, tidak ada cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa ada perbedaan waktu signifikan antara waktu pengiriman rata-rata untuk kedua layanan. Selesai. Ini enaknya nomor 4 dibahas nggak ya? Nomor 4 nih persis kayak soal 3B sih. Ya. Kita oke. Ini aku juga nggak tahu loh, Rek. Aku tanya Rafael. Ya kan, Rafael? Aku nggak tahu apa-apa. Nah, jadi untuk soal nomor 4 itu informasinya di sini ya. Indonesia itu mengembangkan mobil baru, dikenal sebagai mobil IM. Terus di sini ada 12 mobil IM dan 8 mobil KL dari Malaysia yang diuji untuk membandingkan kinerja kilometer per liternya. Dan di sini aku tulis informasi N X bersama S-nya. Terus nomor 1 kita disuruh nyari selisih rata-rata. Ya, berarti X bar IM ini kan 29,8. Rata-ratanya KL itu 27,3. Maka selisihnya temu 2,5. Nomor 2, kita nyari interval. Oh, mungkin karena ini tuh ya, perbedaan kinerja gitu. Karena asumsinya gitu, maka kita anggap dia itu hubungannya sama dengan dan tidak sama dengan. Kalau gitu, masuknya ke tutel. Aku kurang tahu ya, tapi kalau nomor 2 di sini kan nggak ada di informasi atas, nggak ada gitu loh, nggak ada klaimnya tuh apa, klaimnya apakah IM beda, apakah dia lebih besar atau lebih kecil gitu. Tapi nomor 2 tuh cuma disuruh ngitung interval perbedaan kinerja gitu. Kita garis bawahi perbedaan kinerja. Berarti si asumsi kita ada kinerja antara IM dan KL itu berbeda. Kalau berbeda apa? Tidak sama dengan gitu. Iya. Iya, berarti kanan 2,5%, kiri 2,5%.
CI-nya 95%. Kita lihat rumus. Ini standar deviasinya tidak diketahui. Nah, berarti T hitungnya itu sama dengan selisih ini ya, 2,5. Kita bagi dengan akar S1 kuadrat dibagi N ditambah S2 kuadrat dibagi N. Hitungnya ketemu. Kok nyari T hitung sih? Kan aku interval ya. Dek. Interval hubungan sama E, lai. Lah. Nah, E-nya sama dengan, kita nyari dulu berapa T kritisnya. T kritisnya itu 0,975, degree of freedom-nya pilih yang paling kecil. 12, 8. Berarti 8 ya. 8 kurangi 1, 7. Okay. Maka E sama dengan T kritis kita kali dengan akar S1 kuadrat dibagi ini ditambah S2 kuadrat dibagi N. E-nya ketemu 2,31. Terus masuk ke confidence interval. Selisihnya berapa? Selisihnya berarti kan intervalnya itu selisih antara 2,5 dikurangi 2,31 hingga 2,5 kita tambah dengan 2,31. hingga 4,81. Ini untuk interval. Terus yang terakhir kesimpulan dengan menggunakan alfanya 5%. Klaimnya itu mobil IM lebih baik dibandingkan mobil KM. Berarti IM lebih baik dari KM. Maka dia masuk H1. H0-nya apa? H0-nya μ1 sama dengan μ2. H1-nya μ1 lebih besar daripada μ2. Terus kita nyari T hitung dan T kritisnya.
hitung. Sama dengan selisihnya tadi 2,5. Kita bagi dengan SQRT ini ya. Bisa nggak sih langsung dikopas gitu? Ingin mengopas ini. Ctrl C. Kok gini sih? Nah, dari rumus ini kita ketemu T hitungnya 2,5573. Nah nih, tinggal ngitung T kritisnya. Ingat, alfanya 5%. Ya kan ya? Alfanya 5%. Kinerjanya lebih baik, berarti 1/10. Kalau 1/10 berarti nggak usah dibagi 2. 5%, 0,95. Degree of freedom-nya pilih yang paling kecil, 7. Temu 1,894. Nah, tadi ketemu T kritisnya 1,894, terus T hitungnya itu 2,557. Dia terletak di critical region, sehingga kita akan mereject H0. Ya, gini. T hitung terletak di critical region. Keputusannya reject H0. Kesimpulannya terdapat cukup bukti untuk mendukung klaim bahwa kinerja mobil IM lebih baik dibandingkan mobil KL. Nah, selesai, alhamdulillah. Dan juga udah. Kita tutup dulu ya dengan doa. Doa mulai. Doa dicukupkan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Lala. Makasih Laila. Ya.